Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mezah Radila dengan NIM 2130403053 dari kelas 21 Aksya B. Baiklah, di sini saya akan membuat sebuah video tentang kegiatan kewirausahaan. Kenapa sih berwirausaha itu diperlukan? Karena dengan kita berwirausaha, maka akan mampu menemukan sebuah inovasi dan juga gagasan baru dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Dengan kita berwirausaha, maka kita akan mengembangkan dan menerapkan kreativitas serta inovasi dalam menyelesaikan masalah dan mampu melihat sebuah peluang untuk menciptakan suatu usaha. Nah, begini juga yang dilakukan oleh Ibu Depi, yaitu seorang pengusaha pembuatan gula aren. Beliau memanfaatkan sumber daya alam yang ada, yaitu air nira. Nah, di sini saya akan melihat dan mewawancarai Ibu Depi ini. Kenapa dia mau berwirausaha dengan membuat usaha gula aren ini, dan bagaimana sih proses dalam pembuatan usaha gula aren. Nah, di video ini kita akan sama-sama melihat apakah benar usaha gula aren ini menghasilkan keuntungan. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana proses pembuatan usaha gula aren ini. Nah, sekarang kita sudah berada di tempat pembuatan dari gula aren Ibu Depi. Nah, di sini kita dapat melihat proses dari pembuatan gula aren tersebut dari awal sampai akhir. Dari awal pembuatan gula aren sampai pengemasannya. Di sini dapat kita lihat bahwa Ibu Depi menuangkan beberapa tabung air niro ke dalam kuali, dan kenapa di kuali tersebut terdapat warna coklat dikarenakan Ibu Depi juga telah selesai memasak satu kuali gula aren, dan Ibu Depi mengulang untuk kedua kalinya pembuatan dari gula aren tersebut dalam satu hari. Dan di sini kita dapat melihat setelah Ibu Depi memasukkan beberapa tabung air niro, maka kita dapat melihat untuk menunggu beberapa saat air niro itu supaya bisa mendidih. Nah, di sini kita sudah melihat air niro ini sudah mulai mendidih. Nah, di sini ada satu bagian yang unik, karena jika air niro ini telah mendidih, maka Ibu Depi akan memasukkannya kembali ke dalam tabung. Di sini kita melihat Ibu Depi memasukkannya ke dalam tabung. Setelah itu Ibu Depi menggoyang-goyang air niro di dalam tabung tersebut dan kembali memasukkannya ke dalam kuali. Nah, di sini dapat kita lihat hal ini dilakukan oleh Ibu Depi dikarenakan supaya air niro tadi tidak asam. Nah, setelah itu kita dapat melihat dan menanti untuk beberapa saat, mungkin agak lama, supaya air niro tadi benar-benar kental dan supaya air niro tadi juga cepat masak. Nah, di sini kita sudah melihat bahwa air niro tadi sudah mulai membentuk seperti gula aren. Nah, di sini kita juga melihat bahwa air niro yang mendidih tadi sudah mulai mengental, membentuk menjadi gula aren. Di sini kita tinggal menunggu. Nah, di sini Ibu Depi memberikan sedikit minyak khusus untuk pembuatan gula aren, supaya gula aren ini cepat masak dan lebih kental. Nah, di sini kita juga sudah melihat bahwa gula aren sudah hampir masak. Di sini kita dapat melihat Ibu Depi sudah mulai
mengaduk-aduk gula aren tersebut untuk memastikan bahwa gula aren tersebut sudah masak atau belum. Dan kita melihat bahwa gula aren di sini sudah masak dengan pernyataan dari Ibu Depi sendiri setelah mengaduk-aduk beberapa saat. Kemudian Ibu Depi menyalin gula aren yang telah masak tadi ke dalam satu kuali lagi. Benar, proses ini dilakukan untuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pencetakan. Nah, setelah penyalinan tadi, barulah masuk ke dalam tahap pencetakan. Di sini kita dapat melihat bahwa Ibu Depi sudah mulai mencetak satu persatu gula aren membentuk menjadi bulat-bulat kecil. Nah, pencetakan yang digunakan oleh Ibu Depi ini adalah pencetakan dari batang bambu, dari bambu kecil yang dipotong menjadi beberapa bagian kecil-kecil. Setelah gula aren yang di dalam bambu tersebut mulai mengeras, maka gula aren tadi akan dikeluarkan dari bambu tersebut dan disusun di tempat yang telah disediakan oleh Ibu Depi supaya gula aren ini ditunggu lebih keras dan tunggu supaya lebih dingin sebelum memasuki tahap pengemasan. Nah, setelah gula aren ini dingin, Ibu Depi baru memulai pengemasannya ke dalam plastik. Ya, bisa dikatakan dengan ukuran yang besar. Dikarenakan Ibu Depi akan menjual ini kepada toke dari gula aren tersebut. Dan juga Ibu Depi nanti kalau ada yang akan membeli, maka dia akan mengambilkan sesuai dengan permintaan pelanggannya. Nah, mungkin hanya itu kegiatan dari proses pembuatan gula aren tersebut. Nah, tadi kita sudah sama-sama melihat bagaimana proses dari pembuatan usaha gula aren ini. Jadi sekarang saya akan membacakan hasil dari wawancara saya dengan Ibu Depi. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa memasukkan video wawancara saya dengan Ibu Depi dikarenakan Ibu Depi tidak izinkan saya untuk mempublikasikan videonya. Saya hanya akan membacakan hasil dari wawancara saya tersebut. Dan yang pertama, saya menanyakan tentang profil dari usaha Ibu Depi ini. Jadi pemilik dari usaha Ibu Depi ini ialah Ibu Depi sendiri dan juga suaminya. Setelah itu saya menanyakan tentang sejarah usaha Ibu Depi ini, yaitu usaha pembuatan gula aren. Dan Ibu Depi menjawab, kalau awal mula Ibu Depi membuka usaha dengan suaminya adalah ide dari keluarga Ibu Depi sendiri. Karena pada saat itu Ibu Depi dan juga suami benar-benar bisa dibilang tidak memiliki sebuah pekerjaan. Sebelumnya Ibu Depi dengan suami memang memiliki pekerjaan, tetapi karena satu dan lain halnya pekerjaan yang dijalankan oleh Ibu Depi dan juga suami tidak mencukupi kebutuhan ekonomi dari Ibu Depi dan juga suami. Karena pada saat itu Ibu Depi dan juga suami memiliki 3 orang anak. Dan untuk proses pembuatan ini saya menanyakan kepada Ibu Depi apakah Ibu Depi memiliki pegawai atau tidak, dan Ibu Depi menjawab kalau beliau tidak memiliki pegawai karena usaha tersebut hanya dikerjakan oleh Ibu Depi dan juga suaminya. Setelah itu saya juga menanyakan tentang modal awal dari usaha Ibu Depi ini, dan modal awal dari usaha Ibu Depi hanya 1 juta kata Ibu Depi, dan itu hanya untuk membeli beberapa peralatan seperti kuali, sendok dan lainnya untuk membuat gula aren ini. Dan juga
juga saya menanyakan, dari mana asal gula aren ini, air dari gula aren ini? Ibu Depi menjawab kalau di sini di Jorong Pato, sebelumnya Ibu Depi ini tinggal di Jorong Pato, Lintobo Utara, dan di Jorong Pato ini ada terdapat namanya Batang Anau. Nah, Batang Anau ini menghasilkan air yang dinamakan dengan air Niro. Jadi air Niro inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai gula aren. Nah, dari situlah gula aren ini berasal, yaitu dari air Niro sendiri. Dan bukan hanya itu, saya juga menanyakan kepada Ibu Depi untuk status dari usahanya ini, dan Ibu Depi mengatakan kalau status dari usahanya ini adalah legal. Dan bukan hanya itu, untuk pelanggan, saya menanyakan tentang pelanggan kepada Ibu Depi, dan Ibu Depi bilang kalau pelanggannya bisa dari masyarakat atau penduduk sekitar rumahnya. Mereka biasa membeli 1 kilo atau setengah kilo, dan juga Ibu Depi juga menjualnya kepada toke gula aren sendiri. Dan saya menanyakan kepada Ibu Depi berapa kali Ibu Depi membuat gula aren ini, dan Ibu Depi menjawab kalau pembuatan gula aren ini Ibu Depi bisa mencapai 2 kali dalam 1 minggu. Nah, saya menanyakan untuk 1 kali buatnya Ibu Depi bisa menghasilkan berapa, dan Ibu Depi menjawab kalau bisa menghasilkan lebih kurang 8 kilo untuk 1 kali pembuatan. Dan dapat disimpulkan kalau untuk 1 kali pembuatan 8 kilo, jadi untuk 2 kali pembuatan bisa mencapai 16 kilo. Dan saya menanyakan berapa omset yang Ibu Depi dapatkan untuk 1 bulannya, dan Ibu Depi menjawab omset yang dia dapatkan untuk 1 bulan adalah 12 juta. Bisa dikatakan untuk 1 kilo gula aren bisa dijual 25.000. Saya juga menanyakan apakah omset tersebut bersih atau tidak. Ibu Depi bilang itu tidak bersih seluruhnya, karena kan Ibu Depi dari omset tersebut juga mengeluarkan kebutuhan rumah tangga seperti pembelian bahan makanan dan juga untuk sekolah anak-anaknya. Dan saya menanyakan apakah untuk modal atau untuk usaha ini, apakah Ibu Depi ada meminjam kepada orang lain, kepada bank atau kepada siapapun itu, dan Ibu Depi menjawab kalau dia tidak memiliki pinjaman atau utang piutang dengan orang lain. Nah, jadi dapat dikatakan kalau modal Ibu Depi hanya berasal dari uangnya sendiri. Saya tanyakan kepada Ibu Depi yaitu motivasi Ibu Depi dalam pembuatan usaha ini, dan Ibu Depi bilang motivasinya hanya satu, yaitu anak-anaknya, hanya untuk memenuhi kebutuhan dari anak-anaknya tersebut. Dan saya juga menanyakan tentang tantangan dari usaha Ibu Depi ini. Ibu Depi menjawab kalau tantangan usaha ini yang paling besar adalah ketersediaan air minum yang kadang sedikit, yang membuat Ibu Depi mungkin dalam seminggunya tidak bisa menghasilkan gula aren, karena dia harus mengumpulkan sedikit demi sedikit air Niro itu. Dan kemudian tantangan yang lain adalah di Jorong Pato ini, kata Ibu Depi, juga sudah banyak sekali yang membuat gula aren ini. Mungkin pelanggan, kata Bu Depi, karena pelanggannya itu kadang juga membeli kepada orang-orang yang juga membuat gula aren ini. Dan saya menanyakan bagaimana Ibu Depi ini menghadapi tantangan tersebut, dan Ibu Depi menjawab kalau dia tetap konsisten membuat itu, dan dia juga sekali-kali mempromosikan gula arennya ini dalam media sosial. Dan dengan itu Ibu Depi juga sudah mendapatkan beberapa pelanggan dari media sosial tersebut. Mungkin hanya sekian yang dapat saya wawancarai kepada Ibu Depi, dan hanya itu
Nah, dari proses pembuatan gula aren dan juga wawancara dengan Ibu Depi, dapat kita simpulkan bahwa untuk pembuatan gula aren sendiri dapat dikatakan itu memakan waktu yang sangat lama, tapi itu walaupun lama tapi sangat menjanjikan untuk menghasilkan pundi-pundi keuangan. Dan juga untuk hasil wawancara sendiri, kita sudah tahu bahwa pemilik dari usaha gula aren ini adalah Ibu Depi dan juga suaminya. Ibu Depi hanya memakai modal 1 juta untuk usaha gula aren ini, tetapi mendapatkan omset yang bisa dikatakan sangat besar, itu sampai dengan 12 juta dalam 1 bulan. Dan juga Bu Depi juga sudah memiliki pelanggan yang sekitar rumahnya dan juga pelanggan online. Bukan hanya itu, mungkin di dalam usaha ini pasti ada tantangan, dan Ibu Depi pun memiliki tantangan tersendiri. Yang pertama itu bisa dikatakan ketersediaan air Niro yang kadang sedikit, kadang banyak. Dan juga persaingan gula aren yang lain. Ibu Depi tidak mengambil pusing tantangan tersebut karena Bu Depi ada strategi tersendiri dalam menghadapi tantangan tersebut. Jadi kalau kita ingin memiliki sebuah usaha, kita harus optimis seperti halnya Bu Depi yang optimis untuk membuat suatu usaha. Dan juga dapat kita katakan kalau walaupun usaha yang didirikan itu kecil, belum tentu hasil yang didapatkan juga kecil. Dan itu juga pentingnya sebuah pengetahuan tentang kewirausahaan. Tanpa adanya pengetahuan kewirausahaan, maka tidak akan terwujud suatu usaha. Begitu juga Bu Depi dan juga suaminya memiliki pengetahuan tentang kewirausahaan ini, sehingga terwujudlah usaha Ibu Depi, yaitu usaha pembuatan gula aren yang sangat-sangat menjanjikan sekali keuntungan dan juga omsetnya untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari dan juga untuk pertumbuhan ekonomi. Sekian video yang dapat saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching the video.